Hai, kembali lagi dengan aku Gufron di channel ngomongin soal gunung. Nah, pasti banyak nih dari kalian yang pernah mendaki gunung, entah gunung-gunungnya ada di Jawa Timur, di kota-kota lain, atau di provinsi lain gitu kan. Nah, pasti di setiap kalian mendaki sebuah gunung itu akan ada cerita tersendiri, entah itu pengalaman yang kalian alamin atau teman kalian alamin gitu kan. Nah, di sini aku bakalan menceritakan sebuah kisah dari salah satu pendaki yang namanya aku samarkan. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja ke videonya. Eits, tapi tunggu dulu. Nah, sebelum kalian lanjut menonton video ini, tonton sampai habis biar kalian paham dan bisa ambil pelajarannya dari cerita ini. Oke? Cerita ini berjudul Sapaan Muka Rata di Gunung Sumbing. Di sini namanya aku samarkan ya si pendakinya. Nah, bernama Andi, Rani, dan Gary. Nah, mereka ini menaiki sebuah gunung Sumbing ini di pertengahan bulan Juli 2017. Nah, ketika mereka mendaki sebuah gunung tersebut, mereka melewati sebuah desa bernama Butuh Kali Angkrik dengan menggunakan sepeda motor. Dari informasi yang didapat, dianjurkan untuk menggunakan sepeda motor manual karena jalan menuju base camp itu sangat curam. Tetapi kami menggunakan motor Matic karena tidak ada pilihan lain. Benar saja, ketika kami sampai desa Butuh, jalannya sangat curam. Alhasil teman yang dibonceng harus jalan kaki untuk menuju ke base camp. Pendakian pun dimulai. Pada siang hari, selepas sholat zuhur, packing ulang, stretching, briefing, dan berdoa supaya kami diberikan kelancaran untuk pendakian saat itu. Jalur pendakian ini cukup terjal dan jarang ada yang mendaki di sini gitu. Terdapat sungai yang harus dilewati. Beruntungnya pada saat itu sedang kering karena musim kemarau. Apabila musim hujan, aliran sungai ini sangat deras, bahkan pernah memakan korban jiwa dan meninggal dunia di tempat. Nah, begitulah informasi yang saya dapat ketika berbincang dengan penduduk sekitar ketika perjalanan turun dari puncak. Setelah melewati sungai itu, kami dihadapkan dengan jalur yang lebih ekstrim. Jalur tersebut tepat berada di atas jurang. Terus Gary berkata seperti ini, "Hei piye ki cah, balik wae po piye? Hei gimana ini, mau pulang aja gimana?" Kata si Gary. "Mosok sih balik ger, tanggung lo iki wis tekan kene. Ayo rapopo, hati-hati mbek dungo." Artinya seperti ini, masa mau pulang ger, tanggung lo udah sampai sini, ayo nggak apa-apa, hati-hati sambil berdoa, kata si pencerita ini. Nah, di jalur yang pendaki itu seperti ini. Akhirnya setelah butuh beberapa waktu untuk meyakinkan Gary, kami pun berhasil melewati jalur tersebut. Hari semakin gelap, jalur pendakian saat itu masih saja menanjak. Minimnya vegetasi saat itu
membuat angin yang berhembus kencang sangat terasa di badan kami. Akhirnya, jalur yang kami lewati tak kunjung menunjukkan pos pohon tunggal, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh disitulah tempat yang bisa kami pakai untuk mendirikan dom, karena sebelum pos pohon tunggal tidak ada tanah lapang. Kami terus berjalan dengan menahan rasa dingin dan terus menerpa. Sampai pada satu jalur kita merasa heran karena jalur ini lurus, tidak menanjak lagi. Benar saja, tidak berapa lama jalur yang kita ambil mulai menyempit dan tertutup semak-semak. Kami dari pos ini terlihat Gunung Merapi, Merbabu, Lawu, dan Andong. Setelah sholat, makan, kami pun beristirahat hingga keesokan harinya. Kayak ginilah penampakan puncak Gunung Merapi dan Merbabu di pagi itu. Setelah sunrise dan sarapan, kami bersiap untuk submit attack. Kurang lebih 2-3 jam perjalanan sampailah kami di puncak sejati Gunung Sumbing. Kurang lebih 30 menit kami habiskan di puncak. Setelah puas menikmati pemandangan dan berfoto, kami memutuskan untuk kembali ke dom. Istirahat sejenak dan bersiap kembali ke base camp pada siang hari. Karena kami berangkat menggunakan motor, mau tidak mau kami harus melewati jalur yang sama seperti pertama kali kita lewati. Sama halnya kita berangkat, butuh usaha lebih untuk melewati jalur tepi jurang. Setelah berhasil melewati jalur tersebut, di tengah perjalanan Gary meminta untuk turun duluan. Aku tidak miduk dhisik yo, engkelku loroh ki. Artinya, aku turun dulu ya, engkelku sakit nih. Terus si kata-kata teman-temannya tadi bilang seperti ini, yo hati-hati, artinya ya hati-hati. Nah, untuk memastikan keadaan Gary, terkadang kami berteriak memanggilnya, Ger, aman toh? Atau yang bisa diartikan, Ger, aman kan? Terus Gary pun membalas sahutan temannya, aman-aman. Nah, meskipun si Gary tidak terlihat oleh teman-temannya, tapi teman-temannya bisa mendengar balasan Gary. Nah, selang beberapa menit, kami terus mengontrol keadaan Gary dengan cara berteriak memanggil namanya. Hingga pada akhirnya tidak ada jawaban lagi dari Gary. Kami berpikir Gary sudah cukup jauh berada di depan. Langkah kami pun kami percepat untuk menyusul Gary. Nah, hingga akhirnya kami bertemu Gary duduk sambil beristighfar terus-menerus dengan wajah yang sangat tegang. Terus temannya bertanya seperti ini, "Heh, kowe ngopo, Ger?" Yang artinya, "Heh, kamu kenapa, Ger?" Kata Andi. Nah, aku pas melaku dewe mau rasa sadar pas ngelewati kali kan ono genangan banyu. Aku ngombe banyu kui, yang artinya seperti ini. Waktu aku berjalan sendiri, tadi nggak sadar ketika lewat sungai kan ada genangan air. Aku minum air itu. Balas sama si Gary. Loh, kok iso? Yang artinya lah, kok bisa? Kata Rani. Wis, engkok wayen tekan base camp tak ceritani. Saiki ayo mlaku bareng-bareng. Aku moh neng mburi opo neng ngarep dhewean. Yang artinya udah nanti pas nyampe base camp aja aku ceritain. Sekarang ayo jalan bareng-bareng.
Aku nggak mau di belakang atau di depan sendirian. Terus, ayo melaku bareng-bareng wae. Ya, ayo jalan-jalan bareng aja, artinya seperti itu, kata si Andi. Setelah kejadian itu, kami jalan bersama-sama menjelang langit gelap basecamp semakin dekat. Gary kembali jalan sendiri di depan dengan jarak yang bisa dibilang beberapa meter di depan teman-temannya. Namun, tiba-tiba Gary terjatuh dan berteriak ketakutan. Kowe ngopo maneh, Ger? Kamu kenapa lagi, Ger? Artinya seperti itu. Ditanya oleh teman-temannya. Wis ayo cah, cepet, engkau tak ceritani. Yang artinya udah, ayo cepet nanti aku ceritain, kata si Gary dengan nafas tersenggal-senggal. Sesampainya di base camp, Gary menceritakan semuanya. Sebelum keberangkatan kami ke Sumbing, Gary baru saja pulang dari Jakarta. Pada saat itu, Jakarta, dia bermimpi bertemu hantu muka rata. Dan pada saat itu, dia terjatuh tiba-tiba. Dia melihat hantu itu tepat berada di depan wajahnya. Ketika dia menengok ke sebelah kiri, Gary merasa kesalahannya pada saat melewati jalur tepi jurang lah yang membuatnya seperti itu. Pada saat itu dia mengacungkan jari tengahnya sambil berkata dalam hati, alam tak takluke, yang artinya alam aku taklukkan. Tentu saja semua itu di luar pengetahuan kami. Entah ada hubungannya dengan perbuatan Gary tersebut, baiknya kita menjaga perkataan dan perbuatan di tempat baru. Terlebih ketika kita berada di dalam sebuah gunung atau hutan, tempat yang katanya sebagai istana mereka. Nah, itu tadi cerita dari teman aku yang biasanya naik gunung. Nah, mungkin bisa dibilang si Gary ini itu salah gitu kan, karena ngapain juga gitu mengacungkan jari tengah gitu lah. Kan kata orang kan kebanyakan kalau kita mengacungkan jari tengah itu kan tidak baik kan ya. Alam itu kan juga alam itu juga tempat yang terbuka lah, dan rumah bagi mereka yang tidak terlihat. Mungkin mereka tersinggung dengan perkataan Gary atau sikapnya Gary gitu. Nah, jadi pesan dari cerita ini itu kalau kalian mau ke tempat apapun, entah ke gunung, entah ke wisata-wisata lain atau apalah itu, lebih baik yang pertama menjaga sopan santun, perkataan, perbuatan, dan jangan lupa berdoa supaya kalian bisa diberi keselamatan dari pergi sampai pulang ke rumah dengan selamat. Oke, sekian dulu video dari aku. Mungkin buat kalian yang punya cerita-cerita horor juga, entah itu di gunung atau tempat apapun itu, langsung aja komen di bawah. Mungkin aku bakal ceritain cerita kalian, atau mungkin kita akan mengadakan podcast secara langsung untuk menanyakan kejadian hal yang kalian alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dan video next time, bye.